Tahun ini tanaman ini menjadi dicari karena di Jepang, di Eropa, dan di Cina itu menjadi bahan baku makanan, bahan makanan. Dijadikanlah orang beras, mie, kemudian mereka suka makan karena makan rendah kalori, rendah gula. Apalagi kalau penyakit gula. Iya, pokoknya penyakit diabetes. Nah, terus selain itu bahan makanan juga bahan untuk obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain. Berarti banyak sekali tuh manfaatnya. Iya, banyak manfaatnya. Hai pemirsa Media Duta Channel, kali ini jumpa lagi dengan saya Bunda Mano. Saat ini saya berada di Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidendreng, Kabupaten Sidrap. Saya akan menjumpai Bapak Syaharuddin Alrif, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yuk ikuti saya. Hai pemirsa Media Duta Channel, kali ini saya didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Syaharuddin Alrif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakak Mano? Alhamdulillah. Tadi saya keliling-keliling di lokasi perkebunan porang ini cukup luas sekali. Alhamdulillah. Ini adalah gebrakan baru. Ya. Yang ada di Sulawesi Selatan, mungkin baru pertama kali ada perkebunan porang di Sulawesi Selatan. Saya mau tanya sedikit kepada Kakak Sahar, luas lokasi perkebunan ini ada berapa luasnya? Alhamdulillah Kakak Mano, tadinya lahan ini lahan tidur, lahan dianggap orang tidak berguna, tidak produktif. Lalu kemudian setahun yang lalu saya coba olah dan kembangkan dengan budidaya tanaman porang. Dan lahan produktif ini tadinya orang mencibir, di sana tidak bisa tumbuh apa-apa. Di sana pasti tidak bisa berhasil. Pesimis istilahnya. Pesimis. Dan tapi saya buktikan dengan kerja-kerja yang sungguh-sungguh, akhirnya di sini berhasil. Dari lahan seluas 50 hektar ini berhasil, dan sekarang menjadi contoh perkebunan porang di seluruh Indonesia. Luar biasa. Saya dengar juga di sini tersedia bibit, karena banyak yang masyarakat juga yang berminat untuk menanam porang ini, hanya kendalanya mereka tidak tahu untuk mendapatkan bibitnya dari mana. Jadi mungkin pemirsa bisa mencari bibit di perkebunan Kakak Sahar. Disiapkan. Nah, karena di sini bukan hanya sebagai tempat percontohan budidaya porang, tapi juga kami siapkan bagi masyarakat yang mau menanam. Dan kami siapkan bibitnya. Nah, tentu karena porang ini komoditas ekspor yang sekarang lagi booming, yang setiap masa panen itu kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan makanya booming dan pasarnya juga bagus. Maka untuk itu kami di sini menyiapkan mengajari masyarakat untuk budidaya porang, bimbingan. Makanya di sini ada namanya sekolah porang. Kemudian ada juga kami siapkan bibitnya, terserah masyarakat apakah mandiri. Mandiri itu berarti beli sendiri. Kemudian apakah kami
memfasilitasi bantuan KUR. Kur. Nah, KUR porang namanya. Kemudian yang ketiga kami fasilitasi pasarnya. Karena masyarakat kadang khawatir di mana Pasarnya. kita jual, nanti pasarnya kami siapkan di sini. Karena dari sini budidaya, kemudian kita persiapkan industrinya. Nah, karena kesiapan bahan baku dan pemanfaatan lahan bagi tanah-tanah yang tidak bagus, makanya kita contohkan budaya ini, contohkan dan berhasil. Nah, sekarang masyarakat sudah ikut. Antusias Nah, masyarakat sudah lumayan Sudah bagus ada terhadap 2.680 hektar yang terbuka yang sudah terbuka sekarang di seluruh seluruh Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Itu Ya. dibawa tetap dikoordinir sama Kakak Sahar. Di bawah optaker saya namanya PT Alpati Porang Indonesia. Optaker itu namanya penjamin pasar. Penjamin Nah, pasar. masyarakat kan biasanya nggak bingung lagi mau nggak dibawa bingung kemana lagi. hasil panennya. Iya, mau dibawa kemana hasil panennya? Apakah cara bercocok tanam porang ini mulai dari pembibitan sampai panen itu minimal membutuhkan waktu berapa lama? Mulai dari panen, awal masa tanam, pengolahan tanah sampai panen itu butuh waktu 8 bulan. Itu sudah siap panen? Sudah siap panen. Sudah siap panen, dan kalau misalnya dalam 1 hektar Ya. kita menanam bibit 20.000 pohon Bisa atau 20.000 umbi, maka dalam 1 bulan hasilnya bisa dapat 20 ton. 20 ton, lumayan. 20 ton, ya, kalau harga per kilonya 13.000, berarti masyarakat bisa dapat 260 juta per hektar. Itu dijual umbi atau ada Baru diolah? dijual umbi. Baru nanti di sini diolah lagi? Nanti di sini diolah. Baru Kalau pengolahannya bagus, kalau rata-rata bisa dapat 4 ton atau 4 kilo atau 5 kilo per pohon, maka besar hasilnya juga, berat juga satu pohon. berat juga, maka dia tanam 20.000 ya bisa sampai 400 sampai 500 juta per hektar. Nah, makanya ya ini komoditas yang gampang ditanam, tidak memilih-milih tanah, tidak ribet, dan ya di sini bukan bisa membuat petani sejahtera, tapi bisa membuat petani menjadi kaya. Wah, luar biasa. Ya. Terus masalah pupuknya, itu jenis pupuk apa yang dipakai? Di sini yang saya gunakan hanya menggunakan pupuk cair organik dan tidak menggunakan pupuk kimia. Di sini pupuk kompos organik, pupuk cair organik. Tujuannya apa? Karena porang ini menjadi bahan baku makanan bagi orang di Jepang, di Vietnam, di Cina, di Brazil, di Australia. Nah, kalau itu tercampur dengan kimia, nanti diuji lab di sana tidak bagus, akhirnya produknya bisa ditolak. Makanya harus tertib, tidak menggunakan produk kimia, semuanya organik. Nah, begitu Kakak Mano. Nah. Menarik sekali. Tadi Kakak Sahar membahas masalah KUR. Itu kan masyarakat juga mau tahu caranya itu mendapatkan KUR untuk menanam porang ini. Nah, syaratnya apa saja, Kak? KUR itu disediakan oleh bank, baik itu KUR UMKM, KUR Tani. Nah, itu disiapkan oleh bank. Nah, bagi masyarakat yang mau menanam, karena porang ini modalnya per hektar lumayan juga, bibitnya saja 40 juta. Bibit. Nah, biasanya kekurangan modal, maka kami bisa memfasilitasi KUR dengan jaminan optaker. Jaminan optaker seperti Kakak Mano. Ya, dia punya lahan 1 hektar, lahan tidur atau lahan yang ada cengkehnya, ada pohon mangganya, ada duriannya seperti di Palopo, boleh ditanami di bawahnya. Di bawahnya. Ya. Jadi tidak mesti dia harus lahan kosong. Tidak mesti, malah justru berbuah mangga, berbuah durian, berbuah cengkeh bisa ditanam di bawahnya. Nah, setelah punya lahan 1 hektar itu, nah Kakak Mano tidak punya dana untuk modal beli bibit. Nah, bisa dibantu. Bisa difasilitasi KUR dengan cara 1, menyiapkan fotokopi sertifikat, kedua KTP KK, yang ketiga tidak ada BI checking, tidak ada utang yang lain di bank yang macet. Kemudian yang kelima, survei lahan. Nah, setelah itu selesai, pihak petani mengajukan ke bank dengan jaminan rekomendasi kami. Jadi rekomendasi sebagai penjamin bahwa nanti hasilnya
Kak Manu akan dibeli di sini aman. Dibeli sebagai ya kan? penjamin bahwa Ya. hasil panen mereka sudah ada yang siap Ya. membeli, menadah. Gitu. Nah setelah itu masukkan ke bank. Oke, survei BI checking, survei berkas, dan survei lahan. Setelah selesai, bank cairkan. Bunganya hanya 6%. Jadi kalau 50 juta dalam 12 murah sekali. 12 bulan itu sekitar hanya 2.500.000. Murah betul. Dan itu sistem pembayarannya bayar panen. Oh, Selesai panen setiap bulan baru bisa bayar. Nah, nanti misalnya Kakak Manu sudah cair uang itu di bank, kemudian Kakak Manu tidak boleh ambil itu uang di bank. Tidak boleh dalam bentuk uang, harus dalam bentuk bibit, pupuk, saprodi lainnya, dan dikasih biaya pengolahan tanah 2 juta untuk mengolah tanah. Ya. Kemudian setelah itu Kakak Manu sudah dikasih semuanya, menanamlah Kakak Manu bulan 1. Bulan 8 panen. Bulan 1 tumbuh, bulan 2, bulan 3 dikasih pemeliharaan maksimal, pupuk cairnya lancar, pupuk komposnya lancar. Kemudian terpelihara dia sampai bulan 4 atau bulan 5. Nah di bulan 5 nanti, burung umur 5 bulan, sudah mulai kita panen. Panennya apa? Panen dari hasil katak. Karena porang ini 2 hasilnya. Satu umbi di bawah, dan 1 katak untuk buat bibitnya. Nah bulan 5, bulan 6, bulan 7 itu 3 bulan berturut-turut panen katak. Jadi selain dari umbinya itu ada 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya dalam 1 pohon tadi di 1 hektar tanam 20.000, maka 1 pohon bisa menghasilkan 3 sampai 5 katak. Kalau 5 saja per pohon itu, berarti katak itu dibeli per kilo. Nah, per kilonya berapa itu Kakak? Nah, katak itu tujuannya untuk bibit lagi. Itu nah per kilonya itu minimal 150.000 per kilo. Lumayan sekarang juga. Ya kalau dapat 1 ton berarti dapat 150 juta. 150 juta. Nah, itu tiap bulan 3 bulan berturut-turut. Masa panen. Cuman kan sebelum panen umbinya. Ya sebelum panen umbinya, di pohonnya jatuh, pada saat pohonnya jatuh kita akan pungut. Nah jadi di bulan 5, bulan 6, bulan 7 porang itu bisa menghasilkan katak. Nah katak itu berproduksi dari buahnya, daun, sela-sela daun di sini ada. Nah sela-sela daunnya. Nah kalau 1 pohon begini bisa dapat 20 biji, 20 katak. Nah, terus, inilah nanti yang menjadi bibit. 1 kilo ini harganya 150.000 per kilo. Itu Kakak Sahar juga siap membeli? Iya, kita juga siap membeli karena ini menjadi bibit. Nah, begitu masyarakat menanam 1 batang, maka dia memproduksi bibit 5 batang. 5 batang. Nah, artinya masyarakat 1 kali beli bibitnya, tapi dia akan nanti produksi bibit yang banyak. Ini umur berapa kira-kira ini? Ini baru umur 1,5 bulan. 1,5 bulan. Berarti masih besar lagi? Sudah setinggi ini pohonnya. Nanti dia akan membesar kataknya, terus nanti akan menguning, nanti terganti lagi pohon yang 1. Jadi 1 umbi ditanam, dia bisa 2 sampai 3 sampai 4 kali terganti ini pohonnya. Jadi pohon 1 memproduksi katak, tumbuh lagi pohon kedua memproduksi lagi, tumbuh lagi pohon ketiga memproduksi lagi. Nah, terus di bawah ini kalau sudah begini besarnya, ini bisa 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Ini berbuah juga ini, kalau maksudnya bisa dipanen juga kalau dipot? Bisa, sama. Ini bisa dipanen, malah justru ini terpelihara dengan bagus. Nah, ibu-ibu yang banyak hobi bunga-bunga, nah ini bisa menjadi bunga alternatif. Orang kira bunga. Iya kan? Kalau dipot. Ini porang ini asalnya tumbuhan liar. Tumbuhan liar. Produksi di atas, kemudian produksi di bawah. Nah, kalau dia rata-rata 5 kilo sudah kali 13.000 berarti sudah hampir 90 ribuan. Tapi di sini juga memproduksi. Nah, begitu Kakak Manu. Ya banyak yang bertanya Kakak Sahar juga terkait manfaat porang. Itu manfaatnya apa saja? Manfaatnya dulu di zaman pacaklik, masa kurang beras di tahun 70-an 80-an,
masyarakat kita ya dulu suka pergi cari tanaman porang di hutan untuk dimakan, diolah. Umbi-umbian. Kemudian beberapa tahun ini tanaman ini menjadi dicari karena di Jepang, di Eropa dan di Cina itu menjadi bahan baku makanan, bahan makanan. Semacam, Dijadikanlah orang gitu. beras, mie, kemudian mereka suka makan karena makan rendah kalori, rendah gula. Apalagi kalau penyakit gula. Iya, pokoknya Diabetes, penyakit diabetes. nah, terus selain itu bahan makanan juga bahan untuk obat-obatan, kosmetik dan lain-lain. Berarti banyak sekali kemanfaatan. Ya, banyak manfaatnya. Nah, sekarang karena banyak manfaatnya ini ya daripada lahan tidur ini kosong, kemudian tidak ada manfaatnya, mari kita isi. Dan tanaman ini asli tidak ribet. Asli tidak hanya gampang sekali tanam karena tumbuh liar di hutan. Nah, saya begitu juga kira-kira. menarik ingin tahu ini Kakak Sahar, kan dari mana tahu belajar untuk bercocok tanam porang ini, bertanam porang di... Nah, saya belajar secara otodidak karena saya bukan sarjana pertanian. Ya, karena pikiran saya masyarakat di Sulawesi Selatan ini perlu kita carikan inovasi baru di bidang pertanian. Bagaimana menanam tidak ribet, komoditas ekspor, yang menanam orang hanya 1 hektar tapi bisa maksimal hasilnya. Menjadikan saya menarik, saya taruhnya tadi kan selain memang asalnya petani, beliau kan memang sekarang sibuk dengan urusan politik, apalagi beliau kan seorang wakil ketua DPRD provinsi. Tiba-tiba viral dengan budidaya porang. Ya. Jadi saya menarik belajarnya dari mana? Tidak ada, saya belajar otodidak. Makanya awal dulu ya satu dianggap lokasi ini tidak bisa berhasil. Yang kedua belajarnya di mana. Saya tidak belajar di mana-mana, hanya keseriusan, kemauan. Karena kebiasaan saya dalam mengerjakan apapun, basic saya aktivis. Saya aktivis luar biasa, bukan aktivis biasa. Kemudian pengusaha. Kemudian jadi anggota dewan. Nah, kemudian ya menjadi anggota dewan harus kita perlihatkan kinerja. Kemudian sebagai petani, petani ya juga harus jadi petani yang luar biasa, pengurus partai, bukan partai, pengurus partai biasa, pengurus luar biasa. Nah, tujuannya ini menjadi contoh untuk masyarakat Sulawesi Selatan agar supaya pendapatan kita sebagai petani kita tidak sejahtera tapi kita bisa kaya. Begitu kira-kira. Kalau orang kaya kan bisa sejahtera. Iya. Nah, kalau masyarakat petani kita terurus, petani yang tradisional menjadi modern, petani yang pesimis menjadi optimis, petani yang biasa menjadi profesional, lalu kemudian petani yang kurang mampu menjadi petani kaya, maka apalagi? Nggak perlu lagi pemerintah capek-capek urus BPJS, urus KIS, urus itu. Nah, ini perlu didorong. Saya anggap Kakak Sahar ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Begitu banyak kesibukan beliau, tapi bisa mengatur waktunya bertani, menjadi wakil rakyat, mengurus partai yang lumayan cukup besar seperti Nasdem. Apalagi kemarin kan pilkada serentak itu saya lihat di sana ke sana kemari, betul-betul butuh tenaga ekstra. Tipsnya itu bagaimana Kakak Sahar mengatur semua itu? Tipsnya kita satu mencintai pekerjaan. Yang kedua, kalau kita mencintai pekerjaan maka dinikmati, tidak ada susahnya. Kemudian dikerjakan pakai hati. Bagaimanapun susahnya, bagaimanapun masalah yang dihadapi pasti ada solusinya. Nah, disitulah kita sebagai orang yang diberi amanah, saya sebagai sekretaris Partai Nasdem Sulsel, wakil ketua DPRD Sulsel, mengurus pilkada begitu banyak, tapi saya masih urus pertanian. Dan hasilnya ya satu, saya dikasih penghargaan oleh Menteri Pertanian. Kemarin baru-baru. Ya. Kemarin saya dengar juga dari Turki ada kerjasama. Kemarin juga baru pulang dari Turki untuk mengurus masyarakat di bidang perdagangan ekspor impor antara hasil pertanian. Nah, ini yang menjadi contoh untuk masyarakat Sulawesi Selatan, terutama anak muda.
anak muda kita ya jangan selalu merasa pekerjaan bertani itu pekerjaan yang memalukan, pekerjaan banyak yang gengsi. itu gengsi. Nanti orang dianggap pekerjaan kalau jadi pegawai. Pegawai. Nah, pakai petani dasi. pun tak masalah. Ya buktinya saya wakil rakyat tapi ya kalau sudah kembali ke kampung di Sidrap ya sebagai petani. Petani. Dan saya punya ikon. Ikon saya ya Bapak Porang. Bapak Porang. Supaya ini menjadi contoh buat anak-anak muda. Mari kita manfaatkan lahan-lahan kita tidak perlu malas, tidak perlu malu. Kita bekerja kuat Oke, untuk kemajuan negara satu lagi kita. Kak Sari, ini saya tambah sedikit lagi. Ini kan perkebunan luas, puluhan hektar. Itu membutuhkan karyawan untuk memelihara, tentu kan butuh karyawan. Itu berapa banyak? Nah, ini diurus oleh kelompok tani yang saya bina. Nah, satu kelompok tani itu ada kurang lebih 50 orang. Jadi satu orang 1 hektar di sini mengurusnya. Oh, itu semua Mengurus dan hasilnya pun ya saya bilang sama masyarakat hasilnya ini bukan untuk saya tapi untuk kalian. ya, luar biasa. Saya Karena 50 kelompok tani. hanya memfasilitasi, mengurusi dan setelah berhasil dinikmatilah hasilnya oleh mereka dan setelah keluar biaya-biayanya. Saya lihat juga ini Kakak di lokasi perkebunan ini bukan hanya porang, ada saya lihat beberapa kolam itu rencana mau digunakan untuk apa? Di sini ada pertanian tumpang sari. Porang ini suka kalau ada naungannya, makanya banyak pisang. Pisang naungannya terus di bawahnya porang. Kemudian banyak kolam ikan karena di lokasi pertanian saya ini, perkebunan saya namanya pertanian terpadu. Kolam ikan, air, tempatnya untuk menampung air. Nah, hasil kotoran ikan itu bercampur dengan air dipakai menyiram tanaman menggunakan alat yang sudah canggih. Sudah canggih, disemprot. Nah, bukan disemprot, tinggal jalankan di sana, jalankan nanti dia memutar. Dia mutar airnya. Nah, terus kolam itu jadi ada ikannya, ada kambing, ada ayam, pertanian terpadu sehingga sudah lengkap. Karena perkebunan pertanian jadi kita, peternakan juga. Ya, supaya menjadi lengkap. Nah, dan ya sekali lagi menjadi contoh untuk masyarakat. Sepanjang waktu saya masuk ke lokasi ini, saya lihat masih banyak lahan tidur yang belum dikelola. Bagaimana rencana ke depannya, Pak? Mau dikembangkan semua? Nah, saya lahan yang pribadi sudah cukup. Nah, sisa sekarang masyarakat didorong untuk mengurusi semuanya. Nah, lahan-lahan tidur yang kosong yang tadinya di sini kok tidak tumbuh ilalang saja. Nah, sekarang sudah mulai beransur-ansur digunakan oleh masyarakat. Dan itulah manfaat dari inovasi, manfaat dari contoh itu. Dan saya tidak sekedar menghimbau, tapi mengerjakan. Pokoknya kerja cerdas, pemirsa. Oke, saya undur diri dulu pemirsa. Terima kasih Kakak Sahar sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dan berbagi pengalaman buat petani-petani atau yang bagi pemula untuk melakukan budidaya porang ini. Silahkan datang ke lokasi perkebunan atau hubungi Kakak Sahar. Nanti saya kasih kontaknya ya pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau mau datang belajar silahkan datang ke Sidrap, Kecamatan Watasi Dendreng, Desa Talumai, Desa Bendoro. Arah Poros Sidrap Palopo. Ya, oke, terima kasih.